Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5366, satu gelombang belum surut. Gelombang lain akan segera muncul. Pendeta Tao tua itu berdiri di kejauhan, mengamati dengan saksama perubahan ekspresi wajah Bai Yifei. Ia sudah tahu bahwa Bai Yifei agak tergoda. Namun kemudian, Bai Yifei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Lin Bai membunuh seorang murid Sekte Langit dan Bumi. Jika Sekte Langit dan Bumi ingin balas dendam, maka mereka harus mencarinya. Jika Lin Bai mati di tangan Sekte Langit dan Bumi di luar Laut Cermin Air, maka itu bukan urusanku. Tetapi jika Lin Bai dikepung dan dibunuh oleh murid-murid Sekte Langit dan Bumi di dalam Laut Cermin Air, aku, Bai, akan membantu. Pendeta Tao tua itu tercengang dan bertanya dengan heran, keponakan Bai Yifei, Lin Bai hampir mengambil segalanya darimu, dan kau masih ingin membantunya. Bai Yifei berkata dengan tegas, jika Lin Bai mati di luar Laut Cermin Air, aku tidak akan membantu. Jika Lin Bai mati di dalam Laut Cermin Air, tentu saja aku tidak akan tinggal diam. Pada akhirnya, kita semua adalah murid Sekte Air Surgawi. Sekalipun aku melawan Lin Bai sampai mati, bertarung dengan sengit, bertarung sampai kita tidak pernah berbicara lagi, tapi, ini urusan internal Sekte Air Surgawiku, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sekalipun akhirnya aku mati di tangan Lin Bai dan kehilangan posisiku sebagai putra suci, itu karena aku kurang terampil, dan aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Kata Bai Yifei, melirik dingin ke arah pendeta Tao tua itu. Tetapi jika sekte atau keluarga lain ingin campur tangan dalam pertempuran putra suci Sekte Air Surgawi, atau jika mereka berkomplot melawan Sekte Air Surgawi, aku, Bai Yifei, tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Mata pendeta Tao tua itu menyipit. Ia sungguh tidak menyangka Bai Yifei memiliki kelicikan dan kelicikan seperti itu. Kepentingan sekte adalah yang terpenting. Pendeta Tao tua itu perlahan menyadari bahwa Bai Yifei benar-benar berbeda dari Li Yuanzong. Lalu, pendeta Tao tua itu, yang berniat mengubah pendekatannya, tersenyum dan berkata, saya khawatir keponakan saya Bai Yifei tidak akan menerima bantuan dari Sekte Langit dan Bumi, sementara Lin Bai akan menerima bantuan dari sekte lain dari 5 keluarga dan 7 sekte. Dalam hal ini, keponakan saya Bai Yifei akan semakin kecil peluangnya untuk menang. Mereka yang mengikuti jalan menerima banyak bantuan, mereka yang menyimpang dari jalan menerima sedikit. Bantuan. Tidakkah keponakan saya Bai Yifei memahami prinsip ini? Bai Yifei memelototi pendeta Tao tua itu dengan kebencian dan berkata, bahkan jika saya, Bai Yifei, tidak menginginkan posisi putra suci, saya tidak akan menerima bantuan dari Sekte Langit dan Bumi. Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi adalah musuh bebuyutan. Mereka sudah menjadi dendam yang tak terdamaikan. Seekor musang yang menawarkan bantuan senilai 100 tahun kepada seekor ayam, bagaimana mungkin ia punya niat baik? Kata Bai Yifei dingin. Merepotkan. Ekspresi pendeta Tao tua itu sedikit berubah, ia merasa sangat gelisah. Awalnya ia ingin memanfaatkan kekuatan Lin Bai di perburuan Langit Timur untuk menarik Bai Yifei yang terpuruk ke dalam perkemahan Sekte Langit dan Bumi. Jika Bai Yifei dan Li Yuanzong membantu, rencana Sekte Langit dan Bumi akan berjalan sangat lancar. Namun, Bai Yifei jelas jauh lebih pintar daripada Li Yuanzong, tidak seperti Li Yuanzong yang mudah tertipu. Keponakan Bai Yifei, jangan terburu-buru menolak. Kau bisa memikirkannya baik-baik. Jika kau sudah memutuskan, hubungi aku kapan saja. Pendeta Tao tua itu meninggalkan sebuah token komunikasi dan pergi dengan tenang. Bai Yifei menatap token di depannya, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Saat itu, Zhou Xinjun dan 5 Dewa Dongdao tiba satu demi satu, bergabung dengan Bai Yifei. Rombongan itu meninggalkan pegunungan dan menuju Sekte Tianshui. Setelah Bai Yifei dan yang lainnya berjalan beberapa saat, sosok Taois tua itu muncul kembali, menatap punggung Bai Yifei, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dingin. Taois tua itu segera mengeluarkan token komunikasi dari tas penyimpanannya dan berkata dengan suara pelan, gagal. Dari ujung token yang lain terdengar suara laki-laki yang muram, Bai Yifei awalnya adalah seorang jenius yang dibina oleh Sekte Tianshui dengan sekuat tenaga. Dia telah menerima banyak bantuan dari Sekte Tianshui selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa dilawan hanya dengan beberapa kata. Sudah kubilang sejak lama, kemungkinan mengubah Bai Yifei menjadi musuh sangat kecil. Pendeta Tao tua itu terkekeh. Semuanya sudah diurus. Rencana untuk menghancurkan Sekte Tianshui bisa dimulai kapan saja. Pria di ujung token berkata, bagus sekali. Aku akan meminta sekte mempersiapkan undangan ke Sekte Tianshui untuk kompetisi bela diri. Berangkat dari ibu kota, tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan tampak sibuk, khawatir Sekte Langit dan Bumi akan menyergap mereka di sepanjang jalan.
Baru ketika perahu roh memasuki laut cermin air, tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan menghela napas lega, hati mereka akhirnya tenang. Perahu roh perlahan memasuki area gerbang gunung Sekte Tianshui. Tetua ketiga dan Lin Bai, bersama banyak murid lainnya, berdiri di dek, menatap pulau-pulau di kejauhan. Kita pulang, kata tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan sambil tersenyum. Sudah sekitar setengah tahun sejak mereka meninggalkan Sekte Tianshui. Lin Bai baik-baik saja, tetapi murid-murid lainnya telah lama merindukan teman dan keluarga mereka. Perahu roh berlabuh, dan para murid berhamburan pulang. Sebelum pergi, Lin Bai berkata kepada tetua ketiga, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tetua. Tetua ketiga dan Zheng Yuan menatap Lin Bai, bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lin Bai berkata, aku tahu dari Qian Hen, putra suci keluarga Qian, bahwa Sekte Langit dan Bumi baru-baru ini memesan sejumlah besar senjata dan ramuan suci dari keluarga Qian. Jumlahnya sangat banyak, tampaknya sebagai persiapan untuk pertempuran besar. Mendengar ini, tetua ketiga dan Zheng Yuan langsung bersemangat, bertukar pandang, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Lin Bai berkata, Qian Hen meramalkan bahwa dalam 1 atau 3 bulan, pasti akan ada pergolakan lain antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi. Tetua ketiga bertanya dengan ragu, apakah maksud Qian Hen, bahwa pesanan besar senjata dan ramuan suci Gerbang Tiandi adalah persiapan untuk perang dengan Sekte Tianshui? Zheng Yuan berkata dengan dingin, Gerbang Tiandi akan berperang dengan Sekte Tianshui. Lin Bai berkata, Qian Hen tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi menurut dugaan kami, pembelian begitu banyak senjata dan ramuan suci oleh Gerbang Tiandi jelas bukan tanpa dasar, mereka pasti sedang mempersiapkan sesuatu. Setelah memikirkannya, aku masih berpikir kita harus memberitahu sekte tentang hal ini. Tetua ketiga dan Zheng Yuan bertukar pandang, keduanya dengan ekspresi dingin. Jika Gerbang Tiandi benar-benar akan berperang dengan Sekte Tianshui, informasimu sangat penting. Lin Bai, kau sekali lagi telah berjasa pada sekte. Tetua ketiga menepuk bahu Lin Bai dan berkata, kembalilah dan istirahatlah dulu. Kami akan melaporkan masalah ini kepada sekte. Kata tetua ketiga, Lin Bai membungkuk dan kembali ke Pulau Bulan Cerah bersama Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya. Setelah Lin Bai pergi, Zheng Yuan menghela napas, sungguh, satu gelombang mereda hanya untuk gelombang lainnya muncul. Sekte air surgawi telah sunyi selama puluhan ribu tahun. Akhirnya kami menemukan seorang jenius seperti Lin Bai. Jika kami memberinya beberapa tahun, Sekte air surgawi pasti akan memiliki ahli yang tak tertandingi. Tapi tepat pada saat ini, Sekte air surgawi akan menyerang Sekte air surgawi. Tetua ketiga mengangguk dan berkata, kami semua tahu bahwa pertempuran antara Sekte Air Surgawi dan Sekte Air Surgawi tak terelakkan, tetapi kami tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Tepat saat Lin Bai dan tetua ketiga turun dari perahu roh, seorang wanita berpakaian putih berjalan di atas ombak, memasuki pulau-pulau Sekte Air Surgawi, dan menghilang tanpa jejak. Bab 5367, Sang Bandit. Qiao Mo dan Qin Yao terbiasa tinggal di Pulau Bulan Cerah, dan karena ada banyak kamar, Lin Bai tidak repot-repot mengusir mereka. Mereka bertiga terbang berdampingan menuju Pulau Bulan Cerah, memperhatikan bahwa sekte tersebut sedang waspada di sepanjang jalan. Sesekali, mereka melihat penjaga bergegas lewat. Awalnya, Lin Bai tidak terkejut dengan para penjaga ini, mengira mereka hanya sedang berpatroli rutin. Namun, melihat 3 hingga 5 patroli hanya dalam jarak beberapa ribu meter saja terasa tidak biasa. Terlebih lagi, ini berada di dalam gerbang gunung Sekte Air Surgawi, siapa yang membuat masalah di sini? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sekte ini, bisik Qiao Mo. Lin Bai dan Qin Yao mengangguk kecil, mereka berdua merasakan atmosfer yang tidak biasa di dalam sekte tersebut. Aku akan bertanya. Qin Yao segera terbang mendekat, menghentikan seorang penjaga, dan setelah memperkenalkan dirinya, penjaga itu dengan jujur menceritakan kejadian terkini di dalam sekte. Sesaat kemudian, Qin Yao kembali. Qiao Mo bertanya, kakak senior Qin Yao. Apa yang terjadi? Lin Bai juga sangat penasaran dan menatap Qin Yao. Qin Yao berkata, menurut para ahli bela diri di tim penjaga, sepertinya seorang pencuri terkenal baru-baru ini muncul di dalam sekte, mencuri harta karun dari para tetua dan murid sekte. Petik 2. 2 bulan yang lalu, tetua yang menjaga perbendaharaan sekte menemukan tanda-tanda bahwa susunan perbendaharaan telah dirusak. Juga 2 bulan yang lalu, tetua Liang, yang sedang menyendiri, tiba-tiba menemukan senjata pribadinya hilang. Karena marah, tetua Liang hampir mengalami penyimpangan Qi dan belum pulih. Petik 2. Sebulan yang lalu, Paman Qin sedang mandi di kediamannya ketika, saat keluar, mendapati pakaian dalamnya hilang. Insiden serupa telah terjadi berulang kali di dalam sekte selama 6 bulan terakhir.
Para petinggi dan tetua sekte yakin bahwa seorang pencuri terkenal telah muncul di dalam sekte. Oleh karena itu, di bawah perintah para tetua sekte, para murid membentuk tim penjaga dan mulai berpatroli siang dan malam, tanpa meninggalkan satu sudut pun yang luput dari pengawasan. Mendengar kata-kata Qin Yao, ekspresi Lin Bai langsung muram. Qiao Mo mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana mungkin? Siapa di dunia ini yang berani bertindak sembrono di sekte Tianshui? Apakah pencuri itu meninggalkan jejak? Qin Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia belum tertangkap. Pergerakan anak ini sulit dipahami, bahkan para ahli di alam buah Tai Dao pun tidak dapat melacaknya. Tak satu pun seniman bela diri yang dirampoknya melihat wajahnya dengan jelas, mereka hanya melihat bayangan hitam melintas dan menghilang. Itu dia, benar. Lin Bai benar-benar yakin. Bandit terkenal yang saat ini merajalela di sekte Tianshui tak lain adalah Crow. Sekitar setengah tahun yang lalu, ketika Lin Bai diperintahkan untuk pergi ke Kesu, ia khawatir Crow akan ditemukan oleh 5 keluarga dan 7 sekte. Lagi pula, ketika Lin Bai berada di ibu kota, Crow pernah merampok perbendaharaan 5 keluarga dan 7 sekte. Karena takut ketahuan, ia tidak membawanya. Namun, tanpa diduga, setelah Lin Bai pergi, Crow, tanpa kendali, menimbulkan masalah di dalam sekte Tianshui, menjadi benar-benar melanggar hukum. Lin Bai, tak mampu menyembunyikan rasa malunya, segera menuju Pulau Bulan Cerah. Kembali ke langit di atas Pulau Bulan Cerah, Lin Bai mengaktifkan susunan sihir dan mendarat di dalamnya. Dari dalam Pulau Bulan Cerah, sebuah lagu yang kasar dan tidak menyenangkan bergema, aku seekor burung kecil, 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 betapapun aku terbang, aku tak bisa terbang tinggi. Qin Yao dan Qiao Mo mengerutkan kening mendengar ini, berbisik, siapa yang bernyanyi di pulau ini? Dan bernyanyi dengan sangat buruk. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap. Ia mengamati Pulau Bulan Cerah dengan indera ilahinya dan dengan cepat menemukan sebuah pohon besar yang belum pernah dilihatnya sebelumnya di depan aula utama. Pohon ini berdiri kokoh di alun-alun tepat di depan aula utama. Sebelumnya, tidak ada pohon di sini. Setidaknya sebelum Lin Bai tiba di Pulau Bulan Cerah. Namun, dalam 6 bulan sejak kepergiannya, sebuah pohon besar dengan kanopi yang menaungi langit muncul entah dari mana. Cabang-cabangnya dipenuhi pepohonan hijau subur dan buah-buahnya yang berwarna merah cerah bergelantungan, memancarkan aroma yang memikat. Pada saat ini, seekor gagak hitam bertengger di dahan, bernyanyi dengan lantang dan bebas. Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao melesat ke pohon itu. Ini, seru Qiao Mo tak percaya. Mata Qin Yao menyipit, dan setelah berpikir sejenak, ia berbisik, tulang es, akar emas, dan daun giok, ini sepertinya. Pohon giok jiwa es. Seru Qiao Mo kaget, ini adalah salah satu harta paling berharga sekte air surgawi. Pohon ini tumbuh di dalam area terlarang sekte air surgawi dan dijaga oleh beberapa tetua. Bagaimana mungkin tiba-tiba ditransplantasikan ke sini? Qin Yao berbisik, adik-adik di tim penjaga tadi bilang kalau pohon giok jiwa es dicuri dan digali beberapa waktu lalu. Kok bisa muncul di sini? Lin Bai, yang berdiri di bawah pohon, mendengar suara Qiao Mo dan Qin Yao dan menduga-duga bahwa pohon ini punya asal-usul yang luar biasa. Seekor gagak di dahan, sambil bernyanyi merdu, akhirnya melihat Lin Bai dan yang lainnya di bawah. Matanya yang hitam bak permata terbuka, berseru kegirangan, Lin Bai, kau kembali. Aku sangat merindukan kalian semua. Aku bosan sekali selama kau pergi. Lain kali, kemanapun kau pergi, kau harus membawaku, atau aku akan menangkapmu. Gagak itu mengepakkan sayapnya dan hinggap di bahu Lin Bai, berbicara dengan galak. Wajah Lin Bai memucat, dan ia menahan amarahnya, berkata, kurasa kau tidak bosan setengah mati, kan? Kau hanya terlalu sibuk. Pohon giok jiwa es di area terlarang sekte Tianshui, harta pribadi tetua Liang, susunan sihir di perbendaharaan sekte Tianshui, bahkan pakaian dalam pribadi tetua Qin, kau tidak mengampuni mereka. Lin Bai memelototi gagak itu. Qiao Mo dan Qin Yao tersadar dari lamunan mereka, perlahan menyadari bahwa bandit terkenal yang baru-baru ini muncul di sekte Tianshui berada tepat di depan mereka. Dan itu hanya gagak yang rendah hati. Gagak itu berseru dengan mata terbelalak, Lin Bai, jangan salahkan orang yang tidak bersalah. Aku mengambil pakaian dalam gadis itu bukan untukku, tapi untukmu. Pakaian dalam gadis itu dibuat dengan sangat indah, terbuat dari sutra langka, binatang ulat sutra salju 7 hati, disulam dengan bunga teratai yang sedang mekar, dan baunya harum. Kupikir kau akan menyukainya, jadi aku mengambilnya untukmu. Saat ia berbicara, cincin di pergelangan kaki gagak berkilat, dan sebuah pakaian dalam yang harum melayang keluar, mengenai wajah Lin Bai. Lin Bai tersipu, cepat-cepat melepas pakaian dalamnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, lalu menatap tajam ke arah Crow. Hehe, tak perlu berterima kasih. Kita ini saudara,
keluarga, tak perlu berterima kasih. Kata Crow kepada Lin Bai dengan senyum riang. Terima kasih, kakiku. Geram Lin Bai dengan marah. Qiao Mo dan Qin Yao, yang berdiri di samping, menatap Lin Bai dan Crow dengan tercengang. Ekspresi kedua wanita itu saat menatap Lin Bai sangat rumit. Mereka mundur 2 langkah, secara naluriah melindungi dada mereka, sangat waspada terhadapnya. Melihat perilaku mereka, Lin Bai merasakan keputusasaan dan kesedihan yang mendalam, sudah berakhir. Reputasiku seumur hidup hancur. Bab 5368 Kita adalah saudara. Lin Bai duduk di tangga aula utama Pulau Bulan Cerah, satu tangan di dahinya, tampak kesakitan. Bagaimana ia akan membereskan kekacauan yang dibuat Crow di Sekte Air Surgawi? Ambil semua ini sekarang juga. Lin Bai melotot dan berteriak. Crow balas melotot menantang, kenapa harus? Aku mendapatkan semua ini dengan kemampuanku sendiri. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, tahukah kau bahwa seluruh Sekte Air Surgawi sedang waspada saat ini? Semua orang mencarimu. Crow cemberut dan berkata, biarkan mereka mencari. Lagi pula mereka tidak mungkin menemukanku. Kalaupun mereka menemukan, Sekte Air Surgawi tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Lin Bai sekarang benar-benar menyesalinya. Seharusnya ia membawa Crow bersamanya ketika ia pergi ke Kesu. Bahkan jika Crow ditemukan oleh murid-murid 5 keluarga dan 7 sekte, ia bisa saja menyerahkannya dan menyelamatkannya dari masalah lebih lanjut. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Lin Bai tahu sifat Crow, ia serakah akan uang. Kini setelah harta karun ini berada di tangannya, memintanya mengembalikannya mungkin mustahil. Cepat dan simpan barang-barang ini. Jangan sampai ketahuan, kata Lin Bai kepada Crow. Kau mengambil pohon giok jiwa es dari area terlarang Sekte Air Surgawi, lalu meninggalkannya begitu saja di Pulau Bulan Cerah. Apa yang akan terjadi jika ada yang tahu? Crow menatap Lin Bai dengan jijik, memanggilnya, pengecut, lalu memasukkan pohon giok jiwa es ke dalam cincin penyimpanan di pergelangan kakinya dan menghilang. Simpan semua barang curianmu, dan jangan sembarangan mengambilnya. Lin Bai memelototinya. Crow melengkungkan paruhnya, mengepakkan sayapnya, dan terbang, mengumpulkan semua harta karun dari berbagai penjuru Pulau Bulan Cerah. Lin Bai berkata, mulai sekarang, kau harus berperilaku baik dan jangan keluar dan membuat masalah. Crow menyeringai nakal, aku akan berusaha sebaik mungkin. Gagak lalu melirik Qiao Mo dan Qin Yao dan berkata, Lin Bai, kau begitu takut Sekte Tian Sui akan mengetahuinya. Qiao Mo dan Qin Yao juga melihatnya. Haruskah kita membunuh mereka untuk membungkam mereka? Qiao Mo dan Qin Yao menatap Lin Bai dengan tak percaya. Lin Bai tersenyum kecut, lupakan saja, kakak senior Qiao Mo dan kakak senior Qin Yao tidak akan bicara omong kosong. Aku akan mencari waktu untuk membujuk Gagak mengembalikan barang-barang ini. Gagak mengerucutkan bibirnya dan berkata, munafik. Aku tahu kau tidak akan mau membunuh mereka. Lin Bai, kau benar-benar tidak bisa menolak wanita cantik. Mata Lin Bai berkilat, dan sebilah pedang terbang melesat di udara. Gagak itu dengan lincah mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh, tawa arogannya bergema di udara, hahaha, kau telah kubongkar, apa kau tidak marah? Melihat Gagak itu terbang menjauh, Lin Bai menggertakkan giginya dan berkata, jika aku tidak melihat, aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan menangkapmu dan mencabut semua bulu dari tubuhmu. Burung Gagak itu terbang menjauh, menghilang entah kemana. Lin Bai mengabaikannya, ia butuh ketenangan untuk memikirkan cara membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Gagak itu. Saat itu, Lin Bai melihat Qin Yao dan Qiao Mo berdiri di kejauhan, menatapnya dengan aneh. Lin Bai tersenyum kecut, kakak senior Qiao Mo, kakak senior Qin Yao, jangan dengarkan omong kosong Gagak itu. Aku bukan tipe orang yang akan mengkhianati prinsipnya demi wajah cantik. Qiao Mo tersipu. Qin Yao berkata sambil menyeringai, aku mengerti, aku mengerti. Pria memang punya banyak tekanan. Lin Bai merasa malu, berpikir, apa yang kau tahu? Qin Yao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kudengar seorang pencuri besar muncul di ibu kota 2 atau 3 tahun yang lalu dan menjarah hampir semua harta dari 5 keluarga dan 7 sekte di ibu kota. Harta dari puluhan serikat pedagang juga tak luput dari malapetaka itu. Pencuri besar itu datang dan pergi dengan tergesa-gesa, lalu ia tak pernah muncul lagi di ibu kota. Kasus-kasus ini masih belum terpecahkan di divisi Zhaoxing. Jika kita hitung sekarang, waktu ketika pencuri terkenal itu meninggalkan ibu kota 2 atau 3 tahun yang lalu bertepatan dengan waktu ketika saudara muda Lin Bai tiba di Sekte Tianshui. Apakah ada hubungan antara kedua peristiwa ini? Qin Yao bertanya kepada Lin Bai dengan penuh arti. Tidak heran Qin Yao menanyakan pertanyaan ini, terutama karena pencuri terkenal dari ibu kota itu begitu terkenal 2 atau 3 tahun yang lalu.
5 keluarga besar dalam 5 klan dan 7 sekte semuanya dijarah oleh pencuri itu, perbendaharaan mereka hampir sepenuhnya dikosongkan. Perbendaharaan lebih dari selusin serikat pedagang besar dan kecil di ibu kota juga sepenuhnya dikosongkan. Setelah divisi Zhaoxing membuka kasus, bahkan beberapa ahli kuat di ranah buah Luo Dao Agung pergi untuk menyelidiki, tetapi pencuri terkenal dari ibu kota itu tampaknya telah menghilang begitu saja. Lin Bai tetap diam, tidak mengakui atau menyangkal. Qin Yao berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik Lin Bai, jika hewan peliharaan rohmu terus bertindak sembrono, cepat atau lambat ia mungkin akan menyeretmu bersamanya. Kau seharusnya lebih mendisiplinkannya," kata Lin Bai sambil tersenyum kecut. "Kakak senior Qin Yao, untung saja ia tidak mendisiplinkanku, beraninya aku mendisiplinkannya. Ia memiliki latar belakang dan kemampuan yang luar biasa. Kau bisa memikirkannya baik-baik. Ia bisa datang dan pergi sesuka hatinya dari gudang harta karun 5 keluarga dan 7 sekte. Bagaimana mungkin ia orang biasa?" Qin Yao dan Qiao Mo tersadar dan mempertimbangkan kata-kata Lin Bai dengan saksama. Iya benar, bagaimana mungkin sembarang orang bisa masuk ke gudang harta karun 5 keluarga dan 7 sekte. Gagak ini tidak hanya bisa masuk tanpa suara, tetapi juga bisa keluar tanpa cedera. Kemampuan dan metode seperti itu tak tertandingi di kerajaan Chu. Lin Bai berkata, "Bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk menjadikannya hewan peliharaan roh? Aku hanya mengaku ia hewan peliharaan rohku untuk menutupi jejakku." Qin Yao bertanya, "Lalu apa sebenarnya hubungan antara kau dan dia?" Petik 2. Kau anak buahnya. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Hubungan kita." Petik 2. Seperti yang baru saja dia katakan, kita seharusnya dianggap teman, saudara. Hanya saja saudaraku ini penuh dengan niat buruk dan tidak punya niat baik. Petik 2. Setiap kali dia mendapat masalah, aku harus membereskan kekacauannya. Lin Bai tersenyum kecut. Meskipun Crow terus mengatakan bahwa dia hanya mengikuti Lin Bai karena pecahan giok itu, Lin Bai dapat menebak bahwa dengan metode Crow yang tak terduga, jika dia benar-benar ingin mengambil pecahan giok itu dari Lin Bai, bahkan jika Lin Bai melawan sekuat tenaga, itu mungkin akan sia-sia. Namun Crow tidak pernah mengambil pecahan giok itu dengan paksa, dan bahkan tidak memiliki sedikit pun permusuhan terhadap Lin Bai. Terlebih lagi, ketika Lin Bai berulang kali dalam bahaya, Crow lah yang berani datang menyelamatkannya. Ketika Lin Bai melarikan diri dari benua buas kuno, Crow lah yang mengemudikan kapal pedang ilahi Void, membawa Bai Xiao Xiao dan kerabat serta teman-teman Lin Bai ke tempat yang aman. Tanpa Crow, tak seorang pun teman dan keluarga Lin Bai akan selamat di Void. Lin Bai selalu mengingat kebaikan ini. Dalam hati Lin Bai, ia tak lagi menganggap Crow sebagai orang luar. Terlepas dari asal-usul atau motifnya, Lin Bai menganggapnya sebagai teman, saudara. Di dahan pohon tua di puncak gunung di Pulau Bulan Cerah, Crow menatap Lin Bai di depan istana. Mendengar kata-kata Lin Bai, ia bergidik, konyol sekali, konyol sekali. Lin Bai, kau menjijikkan. Tapi bocah kecil, kau punya hati nurani. Bukan tanpa alasan aku banyak membantumu." Senyum tersungging di mata Crow. Bab 5369 Seorang pejalan kaki. Qiao Mo dan Qin Yao sama-sama menyadari bahwa Lin Bai telah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Qin Yao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan memberitahu siapapun tentang ini." Qiao Mo mengangguk dan berkata, "Aku juga." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Anggap saja ini utang budiku pada sekte. Aku akan mencari cara untuk menutupi kerugian sekte ini di masa depan." Qin Yao tersenyum dan berkata, "Jika sekte tahu kau punya ide ini, mereka mungkin akan sangat senang. Lagi pula, bantuanmu sangat berharga saat ini." Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang membuatmu berkata begitu, kakak senior Qin Yao?" Qin Yao berkata, "Berdasarkan penampilanmu di perburuan surga timur, tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan pasti akan memberimu dukungan penuh untuk menjadi putra suci setelah kau kembali ke sekte. Tetua ketiga dan tetua Li Ziyan berasal dari faksi yang sama. Tetua Li Ziyan sudah menyukaimu. Dengan dukungan penuh dari ketiga tetua, kau bisa mendapatkan dukungan dari sebagian besar tetua di sekte ini. Karena itu, hampir bisa dipastikan kau akan menjadi putra suci. Tapi sekte ini masih memiliki beberapa kekhawatiran." Lin Bai menatap Qin Yao dengan bingung, tidak mengerti apa kekhawatirannya. Qin Yao perlahan menjelaskan, "Kekhawatiran sekte ini sederhana, kau baru menjadi anggota kurang dari 3 tahun, namun mereka sudah menjadikanmu putra suci mereka. Ada sesuatu yang krusial yang hilang. Yaitu, sekte ini tidak bisa menilai kesetiaanmu. Lagi pula, 2 atau 3 tahun terlalu singkat untuk seorang seniman bela diri alam Dewa Dao, itu hanya sekejap mata. Karena itu, kau tidak akan memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte ini. Tanpa kesetiaan, tanpa rasa memiliki,
sulit bagi sekte ini untuk sepenuhnya mempercayaimu. Lin Bai tiba-tiba mengerti dan tersenyum kecut. Qin Yao benar, posisi putra suci sangatlah penting bagi setiap keluarga dan sekte. Sekalipun posisi itu kosong, mereka tidak akan dengan senang hati mengisinya dengan sembarang orang. Untuk menjadi putra suci, seorang seniman bela diri tidak hanya harus menjadi yang terkuat di antara semua kultivator dan memiliki prestise dari semua murid di dalam sekte, tetapi juga persetujuan dari pemimpin dan tetua sekte. Secara eksternal, mereka membutuhkan pengakuan dari semua seniman bela diri di dunia. Dan yang terpenting, mereka harus sepenuhnya setia kepada sekte dan memiliki rasa memiliki yang kuat. Semua ini adalah syarat penting. Pertempuran Lin Bai di lapangan perburuan Dongtian hampir memusnahkan semua prajurit gerbang langit dan bumi. Pertempuran ini cukup untuk membuat Lin Bai terkenal di seluruh dunia dan membangun prestisenya di antara para murid sekte Tianshui. Lagi pula, dendam antara sekte Tianshui dan gerbang langit dan bumi telah merasuki setiap murid dari kedua sekte tersebut. Hampir terbunuhnya putra suci gerbang langit dan bumi oleh Lin Bai tidak diragukan lagi membawa kehormatan bagi para murid sekte Tianshui, yang memungkinkan mereka untuk tetap tegar. Pada saat yang sama, hal ini juga membuat Lin Bai mendapatkan pengakuan dari para petinggi sekte. Tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan menyatakan dukungan penuh mereka agar Lin Bai menjadi putra suci. Pengakuan para tetua, prestise para murid, bakat luar biasa, dan kekuatan tak tertandingi, Lin Bai memiliki semua ini. Satu-satunya hal yang kurang dimiliki Lin Bai bagi sekte Tianshui adalah kesetiaan dan rasa memiliki. Menjadi putra suci berarti benar-benar memasuki jajaran petinggi sekte, mendapatkan akses ke banyak rahasia sekte, dan menguasai banyak rahasia yang berkaitan dengan hidup dan mati sekte. Jika seseorang menjadi putra suci tetapi tidak setia kepada sekte mereka, atau menjadi mata-mata yang dikirim oleh sekte lain, orang dapat membayangkan betapa parah konsekuensinya. Ini bukan berlebihan. Di masa lalu, di alam iblis dan alam roh, ada banyak sekte kuat yang mengandalkan fondasi mereka yang dalam, secara sewenang-wenang menunjuk putra suci. Akibatnya, banyak sekte pesaing mengirim mata-mata untuk bertarung mati-matian demi menjadikannya putra suci, yang akhirnya mencuri semua harta mereka, yang menyebabkan bangunan-bangunan tinggi mereka runtuh dalam semalam. Setelah menjadi anggota sekte Tianshui selama hampir 3 tahun, Lin Bai masih menganggap dirinya hanya orang biasa. Ia tidak merasa loyal maupun memiliki rasa memiliki terhadap sekte tersebut. Sejak mengetahui bahwa pintu masuk ke dunia besar Tianquan dikendalikan oleh kerajaan Chu, pikiran Lin Bai melayang ke tempat lain, mencari cara untuk memasuki dunia besar Tianquan. Sekte ini tidak bisa menghakimi loyalitas dan rasa memiliki adik Lin Bai. Jadi, jika mereka tahu bahwa hewan peliharaan roh adik Lin Bai yang mencuri harta karun ini, mereka pasti akan sangat gembira. Mereka bisa memanfaatkan ini dan memaksamu untuk tunduk pada sekte Tianshui. Lagi pula, adik Lin Bai tampaknya tidak tahu malu, tentu saja, dia tidak ingin mengungkap tindakan memalukan seperti itu. Kata Qin Yao sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan berkata, memang. Meskipun aku tidak akan menyebut diriku orang suci, aku juga bukan penjahat yang berbahaya. Sepanjang hidupku, aku selalu percaya pada integritas dan hati nurani yang bersih. Kalau ini sampai bocor, aku mungkin bakal bungkam. Kata Lin Bai sambil tersenyum kecut. Qin Yao berkata, sekarang kita tunggu saja keputusan sekte. Kurasa tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan seharusnya sudah bertemu dengan pemimpin sekte sekarang, dan berita tentang apa yang terjadi di perburuan surga timur seharusnya sudah sampai ke sekte. Kurasa tak lama lagi sekte akan memanggilmu. Kata Qin Yao kepada Lin Bai. Saudara muda Lin Bai, izinkan aku bertanya, jika sekte benar-benar ingin menjadikanmu putra suci mereka, apa yang akan kau pilih? Mata Qin Yao berkilat, dan ia bertanya kepada Lin Bai dengan penuh arti. Qin Yao dan Qiao Mo sudah lama mengenal Lin Bai, dan mereka sudah lama memahami karakternya. Mereka juga bisa melihat bahwa hati Lin Bai sama sekali tidak tertuju pada sekte air surgawi. Sekte air surgawi lebih seperti pengunjung yang lewat bagi Lin Bai. Tapi sekarang setelah semuanya terjadi, dan akan segera terjadi, sudah waktunya bagi Lin Bai untuk membuat pilihan. Suatu ketika sekte bertanya kepada Lin Bai, apa yang harus ia pilih? Haruskah ia menjadi putra suci sekte air surgawi? Atau haruskah ia langsung menolak? Lin Bai tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak merasa memiliki sekte Tianshui, aku juga tidak membencinya. Aku bisa sepenuh hati membantu sekte Tianshui bangkit kembali, tetapi sekte itu harus memberiku sesuatu yang kuinginkan. Qin Yao tersenyum dan berkata, pada akhirnya, kau ingin membuat kesepakatan dengan sekte itu. Lin Bai tersenyum dan berkata, aku punya pengaruh sekarang, mengapa tidak membuat kesepakatan dengan mereka? Lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku membuat kesepakatan dengan sebuah sekte. Saat itu,
Ketika Lin Bai menemukan Vena abadi, ia juga membuat kesepakatan dengan sekte itu. Saat itu, pemimpin sekte sangat marah, dan jika bukan karena Li Ziyan dan yang lainnya yang menasihatinya dengan keras, pemimpin sekte itu mungkin telah membunuhnya di tempat. Qin Yao bertanya dengan penuh arti, lalu apa keuntungan yang diinginkan saudara muda Lin Bai dari sekte itu? Mata Lin Bai berkilat, dan ia berkata dengan suara rendah, aku ingin pergi ke dunia Agung Tianquan. Dunia Agung Tianquan. Qin Yao dan Qiao Mo sedikit mengernyit. Mereka tentu pernah mendengar tentang tempat ini, itu adalah dunia kecil milik alam iblis dan alam roh. Namun, nama dunia Agung Tianquan memiliki kekuatan magis yang menyelimuti seluruh alam iblis, diselimuti kabut hitam tebal. Tampaknya ada kekuatan-kekuatan besar di alam iblis yang sengaja menghapus keberadaannya. Di dalam sekte Tianshui, hanya segelintir teks kuno yang berisi deskripsi terpisah-pisah tentang dunia Agung Tianquan. Meskipun Qin Yao dan Qiao Mo mengetahui dunia agung ini, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Bab 5370 Pertempuran untuk Putra Suci. Setelah kembali ke sekte, Bai Yifei mengasingkan diri tanpa sepatah kata pun. Zhou Xinjun pergi untuk melaporkan situasi tersebut kepada Tetua Agung. Tetua Agung, Master Sekte meminta Anda untuk hadir di Aula Fushui untuk sebuah pertemuan. Suara seorang murid terdengar dari luar pulau Tetua Agung. Saat itu, Zhou Xinjun berdiri di depan Tetua Agung dan berkata dengan suara rendah, Master, sekte ini memanggil Anda ke sini kali ini, mungkin untuk membahas masalah pembentukan Putra Suci. Dilihat dari penampilan Lin Bai di Eastern Heaven Hunting Grounds, dia tidak hanya menjadi terkenal di seluruh dunia, tetapi juga telah memenangkan hati Master Sekte dan semua tetua. Tetua Agung duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya muram. Dia tidak banyak bicara, namun, Tetua Agung pasti sangat kesal. Alasannya sederhana, dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk sekte tersebut. Sekte tersebut belum menemukan bakat yang cocok, sehingga Tetua Agung berkelana ke seluruh wilayah timur alam iblis untuk memilih seniman bela diri jenius bagi sekte tersebut. Terlebih lagi, para jenius yang dipilihnya semuanya yatim piatu, sendirian dan tanpa ikatan apapun. Setelah membawa mereka kembali ke sekte, ia mendidik mereka sejak usia muda, menanamkan rasa memiliki dan kesetiaan. Hal ini berlaku bagi Bai Yifei, Zhou Xinjun, Mu Huaqing, dan Li Yuanzong. Keempat muridnya dihormati oleh para tetua dan murid sekte setelah muncul di dalam sekte, dianggap memenuhi syarat untuk menjadi putra suci. Lebih dari itu, mereka semua kemudian menjadi kandidat putra suci. Namun, Tetua Agung tidak pernah menyangka Lin Bai akan muncul entah dari mana, meraih ketenaran di perburuan surga timur dan langsung mengungguli Bai Yifei dan Zhou Xinjun. Aduh, Tetua Agung mendesah tak berdaya. Ini semua takdir. Pada saat ini, Li Yuanzong bergegas menghampiri dan berkata kepada Tetua Agung, Guru, apakah sekte akan mengangkat Lin Bai sebagai putra suci? Tetua Agung bertanya dengan tenang, dari mana kau mendengar berita ini? Li Yuanzong berkata, aku baru saja keluar dari pengasingan, dan seluruh sekte ramai dengan rumor bahwa sekte akan mengangkat Lin Bai sebagai putra suci. Guru, Lin Bai adalah orang yang berbahaya dengan Lata. Belakang yang tidak diketahui. Jika dia menjadi putra suci, itu pasti akan menjadi bencana bagi sekte. Sebagai tetua agung, guru harus berbicara dengan ketua sekte. Jabatan putra suci bukanlah masalah kecil, kau harus berpikir matang-matang sebelum bertindak. Sudah berapa lama Lin Bai menjadi anggota sekte? Kurang dari 3 tahun. Apa jasanya untuk menjadi putra suci? Tanya Li Yuanzong kepada tetua agung, wajahnya penuh amarah. Tetua Agung tetap bergeming. Li Yuanzong tampaknya menyadari bahwa pertempuran Lin Bai di perburuan surga timur mungkin telah membuat Tetua Agung mengakui kekuatan Lin Bai. Bahkan, Tetua Agung juga berpikir demikian. Dalam pertempuran di perburuan surga timur, kekuatan Lin Bai memang jauh lebih unggul daripada Bai Yifei dan Li Yuanzong. Jika Lin Bai tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra suci, maka Bai Yifei dan Li Yuanzong bahkan kurang pantas. Li Yuanzong menggertakkan gigi dan berkata, aku sangat membenci. Aku sangat membenci diriku sendiri. Aku sangat membenci diriku sendiri karena tidak cukup kuat untuk membalaskan dendam kakak senior ketigaku. Sekarang musuhku tidak hanya bisa lolos dari hukuman, tetapi dia juga akan menjadi putra suci. Melihat ini, Li Yuanzong tidak punya pilihan selain mengungkit Mu Huaqing. Benar saja, ketika Tetua Agung mendengar nama Mu Huaqing, tatapannya sedikit berkedip, dan secercah kebencian muncul di matanya. Di satu sisi adalah muridnya, dan di sisi lain adalah kebaikan yang lebih besar bagi keluarga dan negaranya. Tetua Agung terjebak di tengah, kepalanya berdenyut kesakitan, tidak dapat mengambil keputusan. Sekte Tianshui, Aula Fushui. Hari ini,
Lebih dari 30 tetua berkumpul di Aula Fushui, semuanya berada di alam buah Tai Dao. Kini, semua tetua Tai, baik di dalam maupun di luar sekte, yang tidak sedang bermeditasi, telah berkumpul di sini. Tetua pertama berdiri dengan wajah pucat di kiri atas, mata terpejam bermeditasi, tanpa berkata apa-apa. Master Sekte duduk tinggi di singgasananya, memancarkan aura keabadian. Tepat di tengah Aula Fushui, sebuah cermin air melayang, menampilkan serangkaian gambar, peristiwa detail pertempuran Lin Bai di perburuan langit timur. Tak lama kemudian, gambar-gambar itu berakhir. Semua tetua di Aula Fushui menghela napas lega, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Pemimpin sekte berkata, adegan yang baru saja kalian saksikan adalah penampilan Lin Bai di perburuan langit timur. Bagaimana pendapat kalian para tetua? Seorang tetua langsung bertanya sambil membungkuk. Meskipun aku pernah melihat adegan ini sebelumnya, melihatnya lagi tetap membuatku bersemangat. Lin Bai membantai 20 atau 30 murid sekte langit dan bumi, dan bahkan putra suci sekte itu hampir kehilangan nyawanya. Dia benar-benar memberi kami rasa kepuasan yang luar biasa. Tetua lain berkata, dengan kekuatan Lin Bai saat ini, dia sepenuhnya dapat berdiri sejajar dengan Chen Yule, Qian Hen, dan para putra suci lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte. Tetua lain berseru, sekte air surgawi kita telah menunggu puluhan ribu tahun, dan akhirnya, kita telah menyambut seorang jenius baru. Surga memberkati sekte Tian Sui kita. Surga memberkati sekte Tian Sui kita. Banyak tetua tersenyum gembira, tetapi hanya mereka yang mendukung tetua pertama yang tetap diam, mata mereka tertuju padanya. Melihat tetua pertama telah memejamkan mata untuk beristirahat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya bisa bergabung dengannya dalam diam. Melihat bahwa waktunya telah tepat, tetua ketiga melangkah maju dan berkata dengan tegas, Master Sekte, saya percaya bahwa kekuatan Lin Bai saat ini lebih dari cukup untuk menjadikannya seorang putra suci. Saya berani meminta agar Master Sekte mengangkat Lin Bai sebagai putra suci. Kata-kata tetua ketiga segera menimbulkan kegemparan di antara semua tetua yang hadir. Zheng Yuan kemudian melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, tanpa penunjukan putra suci, para murid sekte ini tidak akan memiliki pemimpin. Kultivasi dan kekuatan Lin Bai sangat luar biasa, menjadikannya satu-satunya kandidat yang cocok untuk posisi putra suci sekte Tiansui. Kami mendesak ketua sekte untuk menunjuk Lin Bai sebagai putra suci. Setelah tetua ketiga dan Zheng Yuan berbicara berturut-turut, banyak tetua mulai bersemangat. Tetua lain menghela napas, posisi putra suci sekte Tiansui sudah terlalu lama kosong, saatnya untuk menunjuknya. Tetua lain berkata, begitu Lin Bai menjadi putra suci, dia bisa menjadi panutan bagi para murid sekte. Pada saat itu, para murid sekte pasti akan berkultivasi lebih tekun, yang akan sangat bermanfaat bagi sekte. Saya juga mendukung Lin Bai menjadi putra suci. Saya juga mendukung Lin Bai. Di dalam Aula Fushui, yang dipimpin oleh tetua ketiga dan Zheng Yuan, lebih dari 10 tetua langsung menyuarakan dukungan mereka untuk Lin Bai. Saat ini, hanya ada sekitar 30 tetua Taiyi di Aula Fushui, dan kini separuhnya mendukung Lin Bai. Tampaknya Lin Bai menjadi putra suci sudah pasti, tetapi semua orang tahu bahwa agar Lin Bai benar-benar menjadi putra suci, ia tetap membutuhkan persetujuan dari satu orang itu. Orang itu adalah Tetua Agung. Ketua Sekte bertanya, Tetua Li Ziyan, mereka semua mendukung Lin Bai menjadi putra suci, bagaimana menurutmu? Li Ziyan tersenyum misterius, Ketua Sekte, saya selalu mendukung Lin Bai. Sejak ia melangkah masuk Sekte, saya tahu bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Tetapi apakah saya mendukung Lin Bai atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah Tetua Agung mendukung Lin Bai. Begitu Li Ziyan mengatakan ini, tatapan semua orang tertuju pada Tetua Agung, yang sedang beristirahat dengan mata terpejam.